Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. Hadratil Mukarramin, segenap para alim ulama, para habaib, bil khusus guru saya, guru kita bersama yang baru saja menyampaikan nasihat-nasihat yang teramat penting untuk kita amalkan, yaitu Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat afiat panjang umur. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan yang saya hormati keluarga besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Dalam hal ini sahabat saya, guru saya Kiai Haji Muhammad Syaugi serta adik-adiknya, mudah-mudahan mereka Allah Ta'ala bimbing untuk senantiasa berada di dalam jalur ayahnya. Amin ya rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita diingatkan kembali tentang adanya sosok seorang ulama yang Masya Allah di ini tempat beliau sejak berapa tahun haulnya? 14 tahun yang silam. Jakarta dengan adanya Kiai Haji Zainuddin MZ menjadi mercusuar perhatian para masyarakat Jakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya, dan tidak ada kita bisa menggantikan orang yang multidisipliner dalam ilmu pengetahuan seperti halnya guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Maka mudah-mudahan kelak akan terlahir dari anak cucu keturunannya orang-orang yang seperti beliau. Saudara, saya mau cerita sedikit. Dulu saya pernah satu panggung sama Kiai Haji Zainuddin. Orang puluhan ribu, saudara, puluhan ribu orang. Beliau naik duluan. Setelah naik, beliau ceramah panjang lebar. Masya Allah, jangankan orang yang sudah hadir di tempat itu, tukang becak lagi jalan berhenti pengen dengerin ceramahnya, penumpangnya disuruh turun. Masya Allah. Kata penumpang, saya mau kemana bang? Terserah lu, masa bodo amat. Gua mendengerin Kiai ceramah. Magnetnya sampai seperti itu, saudara. Jadi pada diri beliau itu ada jazbatul qulub, ada magnet hati. Jadi belumlah beliau mengupas tentang materi agama, baru memberi salam aja, tukang beca berhenti, tukang angkot berhenti, saudara. Itu yang kebetulan tuh di daerah Kosambi, daerah Cengkareng. Supir angkot berhenti, penumpangnya disuruh turun. Kata penumpangnya, bagaimana ini mas? Lah saya masih jauh. Kata penumpang, masa bodoh amat, gue mendengerin ceramah Kiai Zainuddin. Luar biasa, saudara. Jangkrik lagi ngerik, berhenti. Kodok lagi lompat di udara, diam aja.
Saking dahsyatnya saudara, dia kagak loncat lagi mau dengerin ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau selesai ceramah, saudara, saya naik. Saya yang kedua. Pada saat saya naik, saudara mau tahu, tinggal panitia doang. Orang semuanya bubar. Pikiran saya begini, Beri Prima udah naik, Beri Prima udah naik, kita pakai naik. Tahu begini mah tadi saya gak datang gitu. Di situ saya tahu percis saudara, satu panggung saya sama beliau. Masya Allah, mudah-mudahan dari lidah beliau itu banyak orang-orang yang Allah Ta'ala berikan hidayah. Banyak orang-orang yang ahli maksiat kemudian bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang Rasulullah katakan, mandalla ala hasanatin walau bisyatri kalimatin kana lahu syarikan fiha. Siapa orang yang menunjukkan orang lain untuk dapat beramal kebaikan walaupun hanya dengan setengah kalimat, bukan satu kalimat, bisyatri kalimatin, setengah kalimat, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang tersebut. Dari amal yang orang lakukan dia dapatkan pahala. Kalau itu cuma satu, dia akan senang di dalam kuburnya. Bagaimana saudara? Beliau ini ulama sejuta umat. Jadi bahasa sejuta bukan artinya batas gitu. Bukan artinya cuma sejuta. Bisa jadi saudara puluhan juta orang-orang yang kemudian menjadi orang-orang soleh dikarenakan beliau. Maka mudah-mudahan guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ di dalam kuburnya dikumpulkan dengan para ulama-ulama yang lain, amin ya Allah, ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan juga ilmunya biar bermanfaat dan berkah buat kita sekalian. Amin ya Allah. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Saudara-saudara, guru itu kayak orang tua. Bahkan kemuliaannya itu melebihi dari kemuliaan orang tua. Karena apa? Sebab orang tua itu yang menurunkan seorang anak dari langit ke bumi. Kenapa begitu? Sebab manusia itu waktu ada di dalam kandungan ibunya, saat usianya belum sampai 4 bulan, belum ada ruhnya. Saat seorang ibu hamil 4 bulan baru ada ruhnya. Ruh itu saudara adanya di alamul arwah. Alam arwah itu adanya di langit. Jadi gara-gara orang tua hamil saudara, anak yang ada di langit diturunkan ke bumi. Sebab karena orang tua. Kalau guru saudara menaikkan ruh seorang murid ke atas langit yang asalnya di bumi, karena dia tahu ilmu, karena dia paham agama, karena dia kenal Allah, karena dia kenal Rasulullah, maka yang hidup ruhnya, akhirnya ruhnya naik langit. Jadi kalau orang tua menurunkan seorang anak dari langit ke bumi, kalau guru menaikkan seorang murid ke langit. Yang satu nurunin, yang satu naikin. Yang naikin, makanya guru saudara itu lebih tinggi kemuliaannya dibanding daripada orang tua. Walaupun memang keduanya harus tetap kita hormati dan kita hargai, tapi nilai kemuliaan itu lebih tinggi kedudukan guru dibanding daripada kedudukan orang tua. Dalam hal ini saudara Kiai Haji Zainuddin MZ, saya memang saat beliau, Masya Allah, saya baru usia sanawiyah waktu itu. Jadi tidak tahu percis, tidak tahu banyak tentang beliau. Tapi dari sepak terjang yang beliau tempuh saudara, menggambarkan
dan menandakan bahwa beliau itu punya himmah dan semangat di dalam menuntut ilmu, saudara, luar biasa dari masa kecilnya. Jadi saya punya paman waktu itu satu kampus sama Kiai Haji Zainuddin MZ. Paman saya cerita, di kampus itu pakaiannya pakaian biasa aja, pakai sendal jepit kalau kampus, biasa aja, nggak menunjukkan. Tapi saudara, kalau dosen tidak hadir, maka Kiai Zainuddin yang menggantikan. Dosen ini nggak hadir, Kiai Zainuddin yang menggantikan. Kata paman saya, luar biasa ya. Dia kan kawan nih, belum manggil Kiai, belum manggil Ustadz. Luar biasa Zainuddin ngomongnya gitu nih. Din, ente hebat banget Din gitu. Ya orang teman kan wajar gitu ya. Ya kalau kita mah nggak boleh gitu. Hebat banget Din, dosen yang mana kagak. Oh, rupanya memang ketekunan dan kesungguhan saudara di waktu masa belajarnya itu yang akhirnya membuahkan hasil yang sangat luar biasa, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang jarang dimiliki oleh orang-orang di masa hidupnya. Bahkan sampai sekarang kita tidak menemukan orang yang pandai bercakap untuk menyampaikan materi-materi keilmuan seperti halnya guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan ini merupakan hal yang perlu ditiru dan dicontoh oleh anak-anaknya dan murid-muridnya juga kita sekalian. Mudah-mudahan ada contoh-contoh yang baik pada diri beliau turun kepada anak-anak dan pada murid-muridnya. Saudara-saudara sekalian, anak itu sampai hari kiamat juga tetap anak. Benar gak begitu? Benar. Cuman nih ada anak dunia, ada anak akhirat. Gitu. Ada anak dunia, ada anak akhirat. Ini Kiai Syauqi anak dunia karena KTP-nya bin Zainuddin MZ. Surat nikahnya bin Zainuddin MZ. Bini berapa Kiai? Satu. Ya. Bin Zainuddin MZ. Kenapa? Sebab genetik ayahnya ada sama dia. Makanya ada bahasa darah nggak putus, ada bahasa gitu. Kenapa darah nggak putus? Karena orangnya meninggal, darahnya pindah. Babaknya meninggal, kan nggak ada tuh, darahnya pindah ke anak. Jadi anak itu ada darah ayahnya. Makanya kadang-kadang anaknya lagunya mirip babanya. Betul. Lu kayak baba lu bener lagu lu gitu. Kawin mulu gitu. Kalau ya kawin mulu maksudnya. Kalau enggak kawin mulu maaf Kiai Banyol. Tapi Banyol ini merangkup doa. Ya. Amin. Gitu. Orang dulu saudara ada jagoan, jawara zaman dulu. Bahasa mereka begini. Kalau nanti ada anak cucu gua yang mirip kayak gua, lu jangan kaget. Orang dulu. Kalau nanti, sekarang belum ada. Kalau nanti ada anak cucu gua yang mirip kayak gua, lagunya, modelnya, adatnya, kelakuannya mirip kayak gua, gak usah kaget. Begitu bahasanya. Kenapa? Sebab darah pindah. Darah pindah. Di dalam darah itu saudara ada yang disebut tabiat. Kalau orang meneliti tentang nasab lewat apa tuh namanya? DNA. Itu saudara-saudara, dia mengetahui karakter kakek di zaman itu dengan meneliti darah di zaman ini. Jadi dalam darahnya itu ada karakter, ada sifat-sifat. Makanya sifat dan karakter itu tidak akan berubah turun kepada anak. Biar bagaimana juga turun. Kayak warisan. Anak pakai minta nggak kira-kira? Kagak. Anaknya tidur aja juga warisan dapat.
Mengapa udah milik dia? Darah begitu. Jadi orang yang meninggal, saudara, darahnya pindah. Jadi tetap dia hidup pada anaknya. Terus sampai cucunya, terus sampai cicitnya. Tidak berubah, demikian adanya. Begitu. Tapi walaupun demikian adanya, anak tetap dia nyari orang tua. Karena al-barakatu fi akabirikum. Keberkahan tetap ada pada orang tuanya, walaupun turun. Gimana maksudnya, saudara? Walaupun orang tua udah meninggal, tetap anak butuh berkah orang tua. Hari Jumat ziarah, kan butuh berkah itu namanya. Jadi walaupun di dalam kubur, dia ada sisi keberkahan yang akan turun kepada anaknya. Gitu. Cuman nih anak, saudara, kadang-kadang ada anak yang berbakti, ada anak yang durhaka. Kalau anak yang berbakti, yang nurut sama kedua orang tua. Kalau anak yang durhaka, yang tiada turut sama kedua orang tua. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau durhaka yang biasa itu kelas ekonomi namanya. Ada durhaka kelas ekonomi. Itu yang suka banting piring di depan emaknya. Yang kalau disuruh-suruh sama emak, saudara, kagak nurut. Itu biasa, durhaka biasa itu. Ada durhaka spesial. Udah pernah dengar belum? Durhaka spesial. Maksudnya gimana tuh Kiai? Ini saya mau jelasin. Jadi ada durhaka VVIP. Buset. Bayarannya mahal. Eksklusif ya? Eksklusif. Mau saya kasih tahu nggak? Mau. Mau tahu biasa, mau tahu banget. Banget. Begini. Anak di sekolahin, disantrenin. Ya. Pinter, Masya Allah. Dia punya titel, saudara, bererod. Ngerti nggak bererod? Iya. Titel bererod. Dipanggil kiai, yo segala macam. Akhirnya orang tuanya kalau mau nemuin dia, orang tuanya bilang begini, anakku, ada waktu enggak? Mama mau ngobrol. Anakku, mengganggu enggak? Mama ada perlu. Ini bahasa, saudara, karena menganggap anaknya udah lebih tinggi martabat dari orang tua. Jadi orang tua udah segen sama anak, karena anak udah jadi kiai. Karena anak udah jadi doktor. Anak tuh sudah profesor. Sampai orang tuanya segen, takut mengganggu kesibukan anaknya. Nah, anak yang begini, saudara, ini anak durhaka VVIP. Apalagi anak sudah menganggap orang tua tak berpendidikan. Misalnya, saya udah jadi kiai, gitu. Kalau perlu mama cium tangan. Waduh. Kan keren tuh namanya ya. Luar biasa. Saya dosen. Gaji saya sekian, penghasilan saya sekian. Orang tuanya udah segan, saudara. Maka ketahuilah, saat kondisi di mana orang tua sudah segan sama anaknya, walaupun dia dimuliakan orang di mana-mana, walaupun cium tangan bolak-balik, saudara, walaupun gajinya puluhan juta setiap satu bulannya, saat orang tua segan sama itu anak, ketahui itu anak durhaka, saudara. Makanya orang tua nggak boleh, saudara, menganggap anak lebih tinggi. Sebab itu mendidik dan melatih anak untuk menjadi durhaka. Walaupun dia jadi kiai juga panggil namanya aja. Orang-orang pada manggil kiai, kiai, kata babanya, kiai kiai, baik gitu. Ya iya, dia yang boleh nyokolain. Dia jadi kiai boleh gue nyokolain, gue boleh didik. Tapi masih kecil,
Yang nyusuin emaknya. Sampai sekarang juga masih anak gua. Paham nggak tuh kira-kira? Nah, dalam hal ini terkait dengan masalah kedudukan seorang anak di akhirat gitu. Di akhirat jadi anak apa enggak? Di dunia mah nggak bisa saudara anak lepas dari orang tua. Nggak bisa. Karena apa? Gen, darah saudara. Tapi di akhirat bisa misah. Kata siapa begitu? Nabi Nuh punya anak namanya siapa? Kan'an. Begitu. Saat Nabi Nuh saudara bikin perahu dan semuanya ditenggelamkan, kata Nabi Nuh kepada anaknya, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah perahu bersama aku agar kau selamat. Gitu. Zaman itu saudara perahu. Zaman sekarang bukan perahu lagi. Kata orang tuanya, ngaji kayak baba. Gitu. Sekolah kayak baba. Dekat sama kiai kayak baba. Dekat sama habaib, ikutin baba. Modelnya kalau sekarang begitu kira-kira. Anaknya nggak mau saudara. Mau naik ke atas gunung. Katanya tinggian gunung sama perahu. Orang perahunya di bawah. Ya iya, orang airnya belum naik. Ntar udah naik gunung pelelep saudara. Bener aja tuh naik. Akhirnya Nabi Nuh minta kepada Allah agar anaknya diselamatkan. Dia adalah anak Nabi Nuh secara gen. Tapi kemudian apa? Allah Ta'ala katakan, innahu laisa min ibnik. Dia bukan anakmu. Allah putuskan tuh. Putus apa saudara? Secara darah dia tidak putus. Tetapi secara akhirat dia putus. Karena telah menjadi anak durhaka. Kenapa sebabnya? Innahu amalun ghairu saleh. Sebab dia punya amal perbuatan tidak sesuai dengan amal perbuatan ayahnya. Kagak ngikut. Kan yang enak mah babanya tukang ngaji, anaknya tukang, ya itu. Begitu mestinya, nggak putus tuh. Anaknya saudara, babaknya dibesarkan oleh ulama, anaknya dibesarkan oleh ulama. Itu yang disebut dengan satu thariqah. Maka dia akan kumpul bersama ayahnya dunia dan akhirat. Ada seorang ulama bernama Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid itu alim luar biasa. Jadi alim wawali, alimun wawaliun. Disebut dengan alim Rabbani. Dia bisa berpindah-pindah saudara dalam waktu singkat dari satu negeri ke negeri yang lain. Dipanggilnya Abdal. Jam 1 ada di Jakarta, jam 2 ada di Madinah. Nggak pakai naik pesawat. Dia masa belangkah dua langkah doang nyampe. Gua ke Mekah dulu, gitu. Kan gaya namanya ya. Gaya nggak begitu? Lagi makan nasi uduk, ntar sholat johor di mana bang? Madinah. Keren bener. Ntar sholat asar di mana? Sholat asar di Mekah. Bang naik pesawat, itu urusan gampang. Gitu. Abu Yazid begitu, beliau. Kata Abu Yazid, saudara, guru itu bukan yang bisa mencetak seorang murid berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Belum guru, kalau muridnya baru jadi wali yang bisa pindah dari satu kota ke kota dalam waktu yang singkat. Dari Jawa Timur mau ke Banten 5 menit. Keren nggak tuh kira-kira? Kata Imam Abu Yazid, biasa aja. Belum jadi. Itu. Dari Banten saudara berangkat lagi ke Masjid Nabawi 5 menit. Keren gak tuh kira-kira? Keren, kata kita. Dari Masjid Nabawi langsung saudara ke Syekh Abdul Qadir Jilani 5 menit nyampe. Para aulia begitu rupa-rupanya. Kita mah belum nyampe, tapi buat mereka itu biasa. Kalau buat kita kan luar biasa. Luar biasa, bukan main. Kata mereka, biasa gue mau begini. Udah kehidupan gue sehari-hari. Ya lu belum nyampe, pantesan lu kaget. Ya gue mau begini udah biasa. Begitu. Di sini ada nih orangnya yang ngalamin begitu sama gurunya. Nih ada nih orangnya nih, nggak perlu saya sebut.
Gurunya begitu, dia pernah diajak ke sono yuk, sono yuk, sono ada. Mau saya kasih tahu nggak orangnya? Ada, nggak usah saya bilangin. Orangnya ada depan saya nih. Lo kan saya bohong ya. Dah, kata Imam Abu Yazid, belum guru. Guru itu yang begini nih, yang bisa menghantarkan seorang murid dari satu tempat langsung ke hadapan Allah Ta'ala. Bukan pindah ke Madinah, ke Mekah. Walau dia di Jakarta terus-terusan, kalau kemudian hatinya pindah kepada Allah, itu guru. Itu guru yang sesungguhnya hantarkan orang kepada Allah Ta'ala. Ini murid Abu Yazid pengen kayak Abu Yazid. Jadi kalau dia jalan menapak kakinya, muridnya ikut telapak kaki. Biar kayak gurunya. Gurunya kaki kanan, pindah kan yang kiri, pindah tuh. Diangkat yang kiri. Ntar tuh muridnya ngikutin telapak kanan, ikut telapak kanan. Abu Yazid tanya, ente ngapa sih kalau anda jalan bekas telapak kaki anda ente ikutin gitu. Kata muridnya, saya pengen kayak guru. Begitu. Di zaman Rasulullah, sahabat begitu. Sahabat sama Nabi begitu, saudara. Pengen dapat berkah Rasulullah, bekas telapak kaki Nabi diinjak, saudara. Nabi jalan kemana-mana, telapak kakinya diinjak. Karena apa? Sebab setiap tempat yang bekas diinjak oleh telapak kaki Nabi Muhammad, saat orang menginjakkan telapak kakinya di situ, maka keberkahan Rasulullah berpindah kepada dia. Pindah sendiri. Dan berpindahnya dia menjadi soleh dalam seketika. Dia menjadi sahabat dalam seketika. Dia menjadi alim dalam seketika. Dia menjadi wali dalam seketika. Rasulullah tuh, karena setrumnya langsung. Dahsyat setrumnya. Ibarat listrik itu langsung dari PLN pusat. Kok kita nggak bisa begitu? Kalau kita begitu, kitanya mati kesetrum. Karena sahabat mah punya fisik yang kuat, jadi kagak ngapa-ngapa. Ya kalau kita hidup di zaman sahabat, telap kita kesetrum. Nah, balik lagi saya. Kata Imam Abu Yazid begini, "Lau salahtu jildi wa albastuhu iyyaka la takunu mithli hatta tasira sirati." Andaikan kulitku aku buka, aku keset. Ini kulit anak keset. Setelah anak keset, pakai ini ente. Jadi kulit yang ente pakai itu kulit anak. Ente nggak bisa kayak anak. Macam kayak ente nggak bisa. Kecuali ente punya thariqah, ente punya perjalanan hidup, ente berguru, ente berakhlak, ente beramal, ente beribadah, zahir wa batin ente sama seperti anak. Maka ente akan sama seperti anak. Biar sama seperti gurunya. Nah, anak saudara bisa kumpul dia dengan orang tua di akhirat nanti bukan karena faktor genetik, tetapi di akhirat mah faktor dia mengikuti daripada thariqah ayahnya. Dulu ke Zaidun MZ dekatnya sama siapa? Ikutin nama anaknya. Ziarahnya kemana? Ikutin. Dulu sering ziarah keluar Batang, ikutin keluar Batang. Sering ziarah ke Kuitang, ikutin Kuitang. Suka hadir di Kuitang, ikutin. Gurunya Habib Pulan, ikutin. Gurunya Kiai Pulan, ikutin. Jadilah seperti apa yang dilakukan oleh ayahmu, maka hasil di kemudian hari kau akan sama seperti dia. Bukan karena faktor darah semata-mata, tapi ikuti perjalanan seorang ayah, maka kelak dia akan sama seperti ayahnya. Maka ini mudah-mudahan anak-anak Zaidun MZ seluruhnya Allah Ta'ala jadikan para alim ulama seperti halnya ayahnya, bahkan lebih daripada ayahnya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal Alamin. Saudara, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Salman ini tinggalnya saudara di Iran. Di Iran jauh dari Madinah. Dia mendengar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri Madinah. Datang dia ke Madinah, ngecer. Kalau kita ngecer angkot, kalau dia ngecer onta. Dulu kan belum ada angkot ya. Sampai Madinah, saudara, nanya sama sahabat, hari apa Rasulullah keluar? Ana ingin melihat. Dia belum Islam nih, Al-Farisi belum Islam.
Kata sahabat yang lain, hari Kamis. Nabi ntar ada pengajian umum hari Kamis, gitu. Sahabat pada ngumpul. Nah, Salman saudara datang. Orang ribuan saudara. 124.000 sahabat kumpul. Bagaimana mau ketemu Nabi? Ya kan? Cari akal. Salman beli buah-buahan. Mau kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang menghampiri Rasulullah, Anda mau kasih hadiah orang banyak, Anda mau kasih hadiah Nabi, Anda mau kasih hadiah Nabi. Dikasih jalan, silakan. Sampailah saudara ke situ tempat. Dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, hadhihi shadaqatun lak. Ini sedekah untukmu. Kata Nabi, inna Muhammadan la yaqbalu shadaqah. Muhammad tidak terima sedekah. Enggak mau terima sedekah. Akhirnya besok dia balik lagi, dia bilang, saudara, ya Rasulullah, hadihi hadiyatullah, ini hadiah. Ah, hadiah diterima. Maka Salman bilang, oh berarti ini Nabi akhir zaman. Karena di dalam Taurat Injil diterangkan bahwa Nabi akhir zaman tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Kemudian yang kedua, dia mau lihat lagi tanda kenabian, bahwa di belakangnya pundak Rasulullah itu ada stempel kenabian. Jadi ada sedikit hitam yang berbulu halus. Nabi pakai sorban, sedang dipakai tempat pekuburan. Rasulullah tahu nih, Salman pengen ngelihat. Kan Nabi saudara tahu isi hati orang. Jadi orang kertek di hati Rasulullah tahu. Kalau dia sholat aja, orang di belakang saudara pegang-pegang jenggot, rapi sholat, orang bilang, tadi itu pegang-pegang jenggot siapa itu lagi sholat? Ketahuan saudara. Nah ini Salman, Rasulullah tahu. Sorbannya dijatuhin, sama Nabi dijatuhin. Nabi mau ambil gitu, Salman lihat di sini ada hitam. Akhirnya Salman katakan, na'am hadahwa. Ini berarti Nabi akhir zaman. Dia menghampiri Nabi, dia cium saudara Nabi tangannya. Akhirnya dia katakan, bimbinglah aku ya Muhammad, bimbing aku ya Rasulullah untuk ikut kepada engkau. Tuntun aku mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akhirnya dia mutaba'ah li Rasulullah, ikut Nabi saudara. Ikut ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Akhlaknya diikutin, akidahnya diikutin, ibadahnya terus diikutin. Karena ngikut Rasulullah, akhirnya Rasulullah katakan, Salmanu minni ahlul bait. Udah ya? Udah. Nah, Salman adalah ahlul bait. Padahal darahnya misah. Perhatikan. Gennya misah. Gen Nabi beda dengan gen Salman beda. Tapi karena mengikut saudara, akhirnya kata Rasulullah, Salman adalah keluarga aku. Di dalam dunia dan akhirat bersama aku. Karena apa? Karena satu thariqah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga anak nih saudara sama orang tua bisa misah di akhirat seperti Kan'an karena tidak ikut thariqah ayahnya. Tapi yang bukan anak sebagai murid saudara, dia bisa akan kumpul dengan guru-gurunya. Bisa kumpul sama Habib Ali Kuitang, bisa kumpul sama Habib Salim Jindan, bisa kumpul sama Habib Ali Bungur, bisa kumpul sama Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami, bisa kumpul dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, bisa kumpul saudara dengan Habib Abdullah bin Muhsin, bisa kumpul dengan Habib Luar Batang, bisa kumpul kalau dia punya thariqah yang sama. Maka ini hikmah besar di dalam acara haul daripada ulama. Ini namanya irtibatul hadir bil ma'di, untuk mengikat kuatkan masa sekarang dengan masa yang dulu dengan orang-orang soleh, agar terus sebagaimana mereka bersambung ikat dengan para guru dan para pendahulunya, dari guru ke guru, kurun ke kurun, hingga sesampai kepada para tabi'in terikat kepada para sahabat Rasulullah, terikat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang ada zaman ini agar menjadi iktibar dan pelajaran penting bahwa apa yang telah mereka lakukan telah berhasil mengikatkan batin dan zahir mereka kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kita ikuti thariqah orang-orang dahulu, guru-guru kita, orang-orang tua kita, agar kita dunia dan akhirat terikat kuat dengan mereka, kumpul bersama mereka di dalam genggaman Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah
Di antara sebagian daripada hikmah kenapa perlunya kita mengadakan haul, agar kita tidak melupakan kebaikan-kebaikan orang-orang tua kita. Kita bisa ikut itu yang Nabi katakan, udhkuru mahasina mautakum. Ingat baik-baik kebaikan orang tua kalian yang sudah meninggal. Ingat baik-baik orang dahulu yang sudah meninggal akan kebaikannya, agar supaya apa? Menjadi contoh, menjadi suri tauladan untuk mengikat kita kepada mereka, karena tidak akan pernah saudara-saudara orang baik dengan sendirinya tanpa ada orang yang diikutinya. Biar kita semuanya bisa ikut orang-orang soleh dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.